Allah Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan, di hari yang baru ini kami dapat tiba dalam keadaan baik oleh karena rahmat-Mu. Biarlah Tuhan hati kami berlimpah dengan sukacita, dan sebentar kami akan mengawali segala aktivitas kami dengan firman-Mu yang akan menyapa kami. Berfirmanlah ya Tuhan, biarlah firman-Mu oleh pertolongan Roh Kudus-Mu dapat tertanam di hati kami, sehingga itu menjadi pelita yang menerangi setiap langkah dan aktivitas kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-14. Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di zaman sekarang ini sangat sulit bagi kita untuk dapat membedakan mana barang yang asli dan mana yang palsu atau barang yang sintetis. Sebab barang sintetis pada zaman ini sekalipun dia adalah tiruan, itu sangat hampir mirip dengan barang yang asli. Bisa jadi juga hal demikian dapat terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kita bisa mengalami kesulitan untuk membedakan mana hal-hal yang benar dan mana hal-hal yang salah dari ajaran-ajaran atau situasi yang datang dalam kehidupan kita. Sebab yang salah pun terkadang terlihat benar, sehingga membuat kita terkecoh dan memilih jalan yang salah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, nats firman ini merupakan perkataan Yesus yang menegaskan tentang Yesus sebagai gembala yang baik bagi kita. Dan kita adalah umatnya, domba-dombanya yang masih ada di dunia ini, yang senantiasa dia terus sertai. Yesus adalah gembala yang baik, dan kita sebagai domba-dombanya merupakan gambaran yang menunjukkan adanya hubungan yang erat antara Tuhan Yesus dengan kita, para pengikutnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, domba-dombanya adalah kita, para pengikutnya, yang mengenal suaranya dan yang mau segera menjalankan perintahnya. Orang yang buta sejak lahirnya sekalipun dapat mengenal dia sebagai gembala yang baik. Domba-domba yang baik tidak mau tersesat dan tidak mau disesatkan oleh orang-orang yang jahat dan ajaran-ajaran dunia yang sesat yang tidak mereka kenal. Gembala yang baik bukan hanya sebagai pintu, melainkan juga bahwa dia adalah sekaligus menjadi pemimpin domba-dombanya itu. Yesus adalah satu-satunya gembala bagi domba-domba Allah. Syarat bagi gembala yang baik adalah bahwa ia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik pasti mengenali domba-dombanya dengan sangat baik. Seorang gembala yang baik pasti mengenali karakter domba-dombanya satu persatu. Jika ada dombanya yang hilang, maka sang gembala pasti akan berusaha mencarinya sampai dapat ditemukan. Dan bahkan ketika ada binatang buas dan begal malam pencuri domba pun, sang gembala pasti akan berusaha melawan dan berusaha untuk melindungi, dan tidak takut mati dan rela berkorban untuk melindungi dan menyelamatkan domba-dombanya. Gembala yang baik pasti akan memeriksa domba-dombanya seekor demi seekor apabila ada yang terluka dan perlu untuk diobati. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Domba-domba mengenali dia dan mengikut dia. Seorang gembala upahan tidak akan berani melakukan seperti apa yang diperbuat oleh gembala yang baik itu, atau bahkan mungkin akan lari lebih dahulu meninggalkan domba-dombanya itu, sebab gembala upahan itu bekerja hanya untuk kesenangan dirinya, seperti dikutip dalam kitab Yeskiel pasal yang ke-34. Yesus adalah gembala yang baik. Ia menyerahkan nyawanya bagi semua domba-dombanya. Ketika dosa sebagai musuh terbesar dan yang paling mematikan hidup manusia, dia mau datang dan tidak ragu-ragu untuk menyerahkan dirinya berkorban mati di kayu salib, agar kita domba-dombanya dapat selamat. Yesus mau melakukan semua itu dengan kerelaan dan bukan karena terpaksa. Dia juga hadir sebagai gembala yang baik bagi kita, bukan hanya untuk
memenuhi dan menyediakan segala kebutuhan makanan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan kita. Yesus sebagai gembala yang baik memberi kepastian kepada kita bahwa segala sesuatu yang baik yang kita butuhkan telah tersedia di dalam Dia. Yang terpenting bagi kita adalah mau sungguh-sungguh percaya kepadanya. Oleh karena itu, jika Tuhan Yesus Kristus adalah gembala yang baik, maka kita dipanggil untuk merespon suara panggilannya dengan bersedia tunduk menuruti segala kehendaknya. Hal itu dapat kita perlihatkan dengan bersedia menjadi seorang gembala yang baik bagi hidup kita sendiri, anak-anak dan keluarga kita, pelayanan kita, perkumpulan dan komunitas kita, dalam pekerjaan kita di lingkungan masyarakat dan bangsa kita ini. Amin.